Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain karena kasih. Jadi Paulus menyadarkan kita semua bahwa kita ini orang yang merdeka. Tetapi sebagai orang merdeka, jangan menggunakan kebebasan dan kemerdekaanmu itu untuk melakukan hal-hal yang bersifat dosa. Tapi gunakanlah itu untuk berbuat kasih bagi sesama. Saya kemarin baru saja nonton kan sebuah film pendek saja, hanya dengan durasi 4 menit. Ceritanya mengenai seorang nelayan yang pada suatu hari, ya seperti biasanya dia melaut, tetapi kali ini dia menemukan pengalaman yang istimewa, yakni bahwa di pinggir pantai, di bagian yang dipenuhi dengan rawa-rawa, lumpur, dia melihat ada satu pasangan suami istri bule yang rupanya punya hobi foto-foto, motret. Mereka terjebak di dalam lumpur, ya. Mereka suami istri hanya bisa berdiri ini hanya separuh badan, ya, pusar ke bawah ini tenggelam, dan mereka tidak bisa ngangkat lagi badannya. Bukan situasi bahaya maut itu, ya. Nelayan ini dia turun dari perahunya, dia juga berhati-hati menapaki itu rawa-rawa, itu lumpur yang hidup itu, dan kemudian dia berusaha menarik itu turis, pasangan suami istri yang sudah berusia itu, ya. Tapi setengah mati dia tarik, tidak bisa. Lalu apa yang dia buat? Dia amankan dulu kameranya, ya, yang bagus dengan tripod seperti itu, ya. Dan itu pasti kamera mahal puluhan juta. Dia bawa di tempat yang kering, lalu kemudian dia kembali lagi ambil lagi tas ranselnya yang dipakai sama istri dari bule itu, ya, di dalamnya pasti juga ada barang-barang berharga. Dia amankan dulu di tepian, lalu dia kembali lagi coba angkat lagi ini bule, setengah mati tidak bisa. Lalu apa yang dia buat? Dia membaringkan dirinya, ya, mendatar, ya. Lalu dia suruh bule itu tindis tubuhnya dan coba angkat diri. Begitu pelan-pelan dan berhasil, syukur puji Tuhan. Dan nyawa 2 orang bule ini suami istri kemudian selamat. Lalu kemudian si nelayan ini, ya, dia pergi begitu saja, dia bilang baik, ya, sampai jumpa lagi. Inilah contoh orang bebas, orang yang merdeka untuk melakukan perbuatan kasih. Anda coba bisa bayangkan, ya, dia bisa memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, betul tidak? Ya, peduli amat dengan kau, yang penting ini saya dapat ini kamera mahal puluhan juta, saya bisa pergi jual, dapat uang. Dan boleh jadi juga di dalam tas ransel sang istri itu juga ada barang-barang berharga di sana, ada uang, mungkin juga ada berlian di situ, ada jam tangan mahal. Dia bisa menggunakan kesempatan, ya. Dia bisa pergi jual itu barang dan peduli amat dengan 2 orang ini. Kau mau hidup, mau mati di situ sudah. Ya, tidak perlu ada repot orang-orang menguburkan, ya. Kamu terkubur dengan sendirinya dalam lumpur. Maka genaplah apa yang dikatakan Yesus, biarkanlah orang mati mengubur orang mati. Tapi kamu pergilah, ya. Kamu punya tugas sendiri, ya. Tapi pasti itu tidak harus diartikan secara harafiah yang dikatakan Yesus. Tapi kita kembali lagi pada film pendek yang kemudian ini film rupanya luar biasa menggugah kemanusiaan,
sehingga itu memenangkan hadiah Oscar, penghargaan terhadap film-film yang sederhana, singkat, tetapi punya pesan yang sangat luar biasa. Orang itu dia tidak mempedulikan uang, dia tidak mempedulikan harta, dia juga tidak minta jasa, ya. Dia tidak minta uang. Saya sudah selamatkan nyawamu, kasih kau uang, ya. Nah, dia cuma selesai itu. Mungkin orangnya juga bisu, tidak tahu ngomong, dia pergi begitu saja. Ya. Dan dua orang turis itu mereka hanya terperangah. Ya. Ya. Mungkin setelah itu mereka kejar lagi dia, panggil lagi dia, sedikit kasih uang. Tapi orang ini sendiri betul-betul dia terpanggil, tergerak, berbuat sesuatu, ya, tanpa ada motivasi mendapatkan imbalan atas budi baik berupa uang atau barang atau penghargaan. Tidak. Inilah saudara-saudari contoh orang yang bebas, orang yang merdeka. Dia tidak terbelenggu oleh materi.